semangat di minggu pertama tahun 2024. Saya percaya ini adalah seperti yang Bapak Gembala sampaikan, kesempatan yang baik buat kita untuk kemudian kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan di minggu pertama dari tahun 2024. Saya tahu Anda mungkin merasa agak kurang nyaman dengan kondisi kelistrikan gereja kita. Cuacanya juga sedang panas-panasnya, tapi semoga senyum orang di sebelah Anda mendinginkan itu. Oke, senyum ke sebelahnya boleh Bapak Ibu Saudara? Ada yang tambah panas? Wah, berarti belum beres itu ya. Kalau saudara senyum ke sebelah kiri kanan, kok tambah panas, itu ada yang belum dibereskan. Ya, semoga Anda mendengar khotbah akhir tahun di ibadah raya yang ketiga, ya, kita melepaskan pengampunan karena kita sudah mendapat pengampunan yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan. Hari ini kita akan merayakan hal itu juga dengan menikmati perjamuan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Yesus, dan kita percaya kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat catatan khotbah pada hari ini di alamat web atau web address yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Anda bisa akses itu di internet tentu saja, tetapi Anda juga bisa catat secara manual. Saya akan berbicara pada pagi hari ini tentang pada mulanya. Tadi pagi Gembala berbicara tentang kesempatan. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum sempat mendengarkan, bisa mendengarkan itu di channel YouTube GPDI Mahanaim Tegal atau membaca ringkasannya di website. Tetapi hari ini di ibadah raya yang kedua kita akan berbicara tentang pada mulanya. In the beginning. Ya, pada mulanya. Mari kita buka ayat pertama di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-1. Minggu pertama kita baca ayat pertama dari keseluruhan Alkitab. Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah karena Dialah Sang Pencipta. Dan keberadaan kita, eksistensi kita, itu semua bergantung dengan keberadaan langit dan bumi. Tanpa langit saudara tidak bisa hidup, tanpa bumi saudara tidak bisa hidup. Ya, kita begitu bergantung dengan keberadaan eksistensi dari langit dan bumi. Jadi apa yang Allah ciptakan ini kemudian menjadi dasar buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya masuk ke Kejadian 1 ayat yang pertama? Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita ini kan banyak alat bantu, terutama kalau kita sudah masuk ke zaman teknologi yang serba luar biasa ini. Ya, saya percaya Anda semua dapat mengakses internet, ya sebagian besar, mungkin ada beberapa yang tidak. Tetapi saya lihat rekan-rekan staf mereka pagi-pagi memberikan ayat kepada jemaat, ya, untuk kemudian menjadi ayat harian. Saya sendiri juga memakai alat ini, ya, yang bisa kemudian kita download di gawai kita, yang bisa kita unduh di gawai kita untuk jadi ayat emas untuk hari ini. Saya tahu saudara punya ayat emas nanti ya, sepulang dari ibadah ini saudara akan ambil ayat emas tahun ini dari gereja. Tetapi setiap hari kita dapat ayat emas ini dari aplikasi yang kita unduh. Nah, saya pakai aplikasi salah satu namanya YouVersion. Itu saudara bisa download di aplikasi saudara, atau kalau saudara mau buka di web juga saudara bisa buka di Bible
Nah, di tanggal 1 Januari 2024 pop up notification ayat hari ini. Dan ayat hari ini adalah Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang pertama seringkali menjadi segala sesuatu yang signifikan. Betul ya, ketika saudara ingin memulai sesuatu pertama kali itu kemudian jadi begitu penting. Segala sesuatu yang mulai dibangun, misalnya pertama kali dibangun, saudara mulai merayakannya atau mulai membuat seremoni tentang hal itu. Misalnya sesuatu pertama kali didirikan, saudara taruh plakat, ya, kita punya plakat ketika pendirian gedung gereja ini ada di entrance dekat standing air conditioner, saudara bisa lihat di situ, ya. Jadi signifikan, kenapa? Karena itu pertama kali dan lain sebagainya. Ya, saudara bisa ingat pertama kali saudara punya anak, pertama kali saudara, saya harap pernikahan saudara ada yang pertama dan seterusnya gitu ya. Saya jadi takut ngomong gitu. Pertama kali saudara jatuh cinta dan lain sebagainya. Ya, semua yang pertama itu selalu kemudian jadi sesuatu yang signifikan. Demikian juga dengan kalimat pada mulanya. Karena itu menjadi dasar dari sebuah sejarah yang terbentuk sesudah hal yang pertama itu terjadi. Setelah langit dan bumi ada, kemudian sejarah dimulai. Segala sesuatunya berlangsung dan saudara sampai di titik ini, 7 Januari 2024 pukul 10.26. Setelah melewati rangkaian sejarah. Tetapi kita mengingat pada mulanya siapa yang jadi sumber. Ketika kita kembali melihat Kejadian 1 ayat yang pertama ini, kita merenung dan mulai belajar bahwa Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan, ini menunjukkan bahwa Allah itu eksis sebelum segala sesuatunya ada. Jadi Allah itu bukan ciptaan manusia. Allah itu bukan rekaan pikiran manusia. Seperti yang beberapa orang pikirkan. Beberapa orang berkata, contohnya di negara komunis ya. Saudara bisa melihat mereka berusaha untuk membungkam ya, agama-agama atau filosofi atau kepercayaan tentang Tuhan, karena menurut mereka orang yang percaya Tuhan itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak mau berjuang, yang menggantungkan nasibnya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Padahal bukan demikian. Karena tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. Betul kan? Ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat tetapi kita tahu itu ada. Saudara nggak pernah lihat ada sinyal di sini? Karena kita nggak bisa nangkap itu. Tetapi kalau tidak ada gelombang sinyal, tidak mungkin saya berbicara dan Bapak Ibu Saudara bisa dengar. Jadi ada banyak hal yang tidak terlihat tetapi itu ada. Itu bisa dibuktikan, itu bisa dinyatakan. Demikian juga Tuhan itu ada. Dibuktikannya melalui apa? Melalui ciptaannya. Karena segala sesuatu, langit dan bumi diciptakan oleh Dia. Dialah yang pertama dari segala kenyataan, dari segala realita yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Allah menurut Kejadian 1 ayat 1 juga adalah Allah yang bukan diciptakan, tetapi menciptakan. Dia di luar pemahaman kita, dia supranatural. Allah adalah Allah yang demikian, karena ia memiliki kuasa atas segala-galanya. Ia punya kuasa untuk memulai, ia juga punya kuasa untuk mengakhiri.
Dia bisa memulai segala sesuatu dan dia bisa mengakhiri segala sesuatu. Dia memulai kehidupan. Kita lahir. Ya. Saya jelaskan kepada rekan-rekan di Sekolah Alkitab Batu bahwa Anda adalah seorang pemenang apapun bentuk kebisaan saudara dan lain sebagainya. Karena secara biologis Anda nggak mungkin menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara, jemaat tidak mungkin jadi manusia kalau Anda tidak menang di dalam rahim ibu kita. Jadi semua kita sebenarnya adalah pemenang. Dia Allah yang bisa menjadikan itu terjadi, tetapi dia juga Allah yang bisa mengakhiri segala sesuatu yang hidup. Ada banyak kejadian ya di permulaan dan di akhir tahun lalu yang membuat kita kemudian berpikir tentang hidup kita. Betapa hidup kita ini bisa berakhir dengan begitu cepat. Saya berharap 2024 Bapak Ibu Saudara masih diberi waktu oleh Tuhan. Amin. Ada yang sudah pengen? Tuhan ambil aja Tuhan, Tuhan cepat-cepat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup, ya gembala tadi sampaikan di ibadah raya yang pertama, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan cepat-cepat pengen mati. Ya. Tetapi cepat-cepatlah berubah menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu yang sebenarnya Tuhan percayakan kepada kita, kesempatan untuk melakukan. Karena dia yang bisa memulai, dia yang punya kuasa untuk memulai, dia punya kuasa untuk mengakhiri. Dan ini yang menjadi alasan kenapa kemudian kita memulai segala sesuatu dengan dia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yakobus, ini ayat yang terkenal ya, berbicara tentang jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Jadi sekarang Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maksudnya apa? Kita mengawali sesuatu dengan berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Minggu yang pertama kita mulai bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan kita, bukan dengan kecongkakan kita, tetapi dengan kerendahan hati bahwa aku butuh Tuhan di minggu pertama di tahun ini. Bukan berarti minggu kedua dan seterusnya kemudian tidak butuh. Tetapi Anda mengawalinya dengan pengertian bahwa dia punya kuasa yang untuk memulai. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ia akan menyertai kita untuk mengakhiri apapun yang kita sudah mulai dengan baik. Studimu, ada yang akan kembali ke sekolah, kembali ke kampus. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara, berdagang, di kantor, di pelayananmu, apapun itu, Anda mulai, percayalah bahwa Tuhan akan mengakhirinya. Segala sesuatunya Tuhan punya kuasa. Coba kita lihat, ini ayat yang juga terkenal dan saya percaya Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini ya. Di dalam Filipi ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Mengenai hal ini aku yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Allah, ya ia di sini Tuhan, pencipta, Yesus Kristus. Itu sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Ini yang tadi dijelaskan juga oleh Bapak Gembala tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Harinya Tuhan.
Jadi segala sesuatu yang kita sudah mulai dengan baik, kita percaya Allah juga akan mengakhirinya dengan baik. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengar pemaparan khotbah, penyampaian firman Tuhan dari saya, mendengar tentang ringkasan perjalanan kehidupan Kristen. Kalau saudara lihat, ada garis di hadapan Bapak Ibu Saudara yang dimulai dengan kemuliaan, dengan pada mulanya. Kejadian 1 ayat yang pertama, tadi kita sudah baca. Itu kemuliaan ilahi, itu melimpah, kekekalan, waktu belum ada ukurannya. Kenapa? Karena itu yang pertama. Allah kita tidak hidup di dalam waktu, Dia yang menciptakan waktu. Jadi kemuliaan yang pertama itu adalah awal, pada mulanya. Dan kemudian akan diakhiri dengan kemuliaan yang lain lagi di akhir. Itu kita bisa dapatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa buka itu di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-21. Bayangkan, di minggu pertama saudara sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Wahyu 22 ayat 21. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dimulai dengan Dia, diakhiri dengan anugerahnya yang dilimpahkan bagi semua yang percaya kepada Tuhan. Namun kita juga sadar bahwa di antara kemuliaan dan kemuliaan ini, di antara pada mulanya dengan akhirnya ada sebuah kisah yang isinya kejatuhan manusia di dalam dosa, penyelamatan oleh Yesus, dan kemudian bagaimana Ia menyatukan kita, memasukkan kita di dalam gereja yang menjadi mempelai perempuan. Ini adalah sebuah kisah keselamatan. Dari ujung awal sampai ujung akhir, di tengah-tengahnya ada sebuah kisah keselamatan. Dosa itu menjadi awal dari kisah keselamatan ini. Sesuatu yang baik sudah diberikan Tuhan dari awalnya, di dalam kemuliaan yang mula-mula. Tetapi dosa kemudian merenggut semuanya. Tetapi hadirlah Yesus. Dia datang, kita rayakan bulan lalu, beberapa minggu yang lalu. Ia menjadi penyelamat bagi kita. Dan Ia kemudian mendirikan gerejanya, mempelai perempuan Kristus. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kisah keselamatan ini menjadi klimaks, menjadi puncak dari keseluruhan kisah manusia. Dari awalnya sampai akhirnya, tetapi klimaksnya adalah di dalam kisah keselamatan. Itulah kenapa kemudian kita nyanyikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Karya terbesar itu bukan pendirian Monas, jadinya ibu kota Nusantara nanti. Karya terbesar itu bukan terhubungnya Jakarta Surabaya dengan kereta cepat nantinya. Atau misalnya gereja ini kemudian menjadi kapasitas yang lebih besar, itu bukan karya terbesar. Karena karya terbesar, klimaks dari kehidupan manusia ada di dalam kisah keselamatan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara suka menulis atau Anda tertarik dengan membuat cerita, kemungkinan Anda pernah mendengar tentang hal ini, ya, tentang Freytag Pyramid, ya, Freytag Pyramid. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana seseorang itu atau bagaimana sebuah cerita atau sebuah kisah itu kemudian mengalami dinamika, ya kan? Itu klimaks tadi.
Semoga setelah ini nggak turun. Ya. Jadi setiap cerita itu dimulai dengan sebuah introduksi, dimulai dengan sebuah perkenalan, bagaimana kemudian di situ dikenalkan latar belakangnya, ya. Terus masuk kemudian ke dalam aksinya. Di situ ada inciting action. Kalau saudara lihat di dalam tadi ringkasan perjalanan kehidupan manusia, kita bisa melihat bahwa penjelasan dari introduksi ini, penjelasan dari apa yang ada di awal ini adalah kemuliaan. Segala sesuatunya mulia. Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi kemudian inciting action datang. Manusia jatuh dalam dosa. Ada aksi yang terjadi. Dan dosa itu yang membuat kemudian aksi-aksi, reaksi-reaksi yang berikutnya. Gitu kan, biasanya saudara lihat di dalam kisah, apakah saudara penikmat sinetron, penikmat drama Netflix, Disney, Hotstar, apapun itu. Kalau saudara lihat ceritanya selalu seperti itu. Dijelaskan dulu latar belakangnya, kemudian apa yang terjadi. Nah di dalam kehidupan Kristen kita ini yang terjadi. Ada aksi dosa yang dilakukan manusia. Dosa itu bertambah, manusia semakin jahat, sampai klimaksnya datang penebusan. Datang Yesus, datang keselamatan di dalam Dia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan akhir, tetapi ada final action. Ada aksi yang harus terus berjalan. Karena kita sekarang masuk ke dalam akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang menghidupi sebuah cerita besar. Cerita besar. Dan Anda adalah aktornya. Ada di sini yang pengen jadi aktor atau jadi aktris? Sebelah kiri kanan saudara ada yang mukanya mungkin, saya dulu pernah ada seorang aktivis berkata kepada saya, Jeff, kenapa nggak jadi aktris aja? Kenapa nggak aktris? Kenapa nggak jadi aktor aja? Saya lebih tepatnya kalau main itu takutnya malah jadi ini kan figuran film horor gitu ya. Takutnya kan sinetron beranak dalam kubur atau apa gitu kan. Saya agak-agak ngeri gitu. Ya puji Tuhan akhirnya jadi hamba Tuhan ya, bukan jadi aktor sinetron. Nah Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa kita sebenarnya masuk di dalam cerita ini. Ada yang Tuhan inginkan setelah keselamatan itu. Bahwa kita bisa mempertahankannya. Masuk ke dalam masuk ke dalam resolusi akhirnya. Akhirnya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita tinggal setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini yang dimaksud. Sekali Yesus, Anda ketemu dengan Yesus, itu adalah klimaks, karya terbesar. Itu adalah pinnacle dari hidup kita. Bukan ketemu dengan pasangan kita, bukan. Kita bersyukur, saya punya istri, saya bersyukur saya punya anak, sesuatu yang luar biasa. Tetapi puncak kisah kehidupan kita adalah sebenarnya ketika kita ketemu dengan Yesus. Tetapi nggak berhenti di situ, Anda harus mempertahankan itu sampai resolution, sampai akhirnya. Nah ini yang kemudian menjadi kehidupan kita, kehidupan Kristen kita. Ketika kita masuk ke dalam masa yang baru, ini minggu pertama. Ada berapa minggu ke depan yang akan kita hadapi. Kita mau mulai dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Dia yang memulai segala sesuatu. Kita tahu bahwa Dia yang punya kuasa untuk memulai segala sesuatu. Sebelum ada aksi, sebelum ada reaksi yang kita lakukan sepanjang tahun 2024, kita mulai dengan Tuhan. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi ya klimaksnya di hari ini, di tahun ini. Saya berharap klimaks itu akan mengajarkan kita tentang hidup. Saya tidak mendoakan amit-amit. Tapi bisa jadi salah satu dari Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa orang yang Anda kasihi dipanggil Tuhan di tahun ini. Who knows? Amit-amit sekali lagi. Tetapi bisa jadi
tahun 2024 adalah tahun di mana saudara mengalami kecelakaan. Amit-amit, saya nggak mau saudara terjadi. Tetapi apapun itu yang terjadi, percayalah Tuhan menyertaimu karena engkau memulai dengan Dia. Bersyukur kita bisa memulai tahun 2024 dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memulai dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam aksi, kejadian, insiden, peristiwa yang mungkin kita belum alami di 2024. Pada akhirnya, ini yang kita percaya, Tuhan tetap akan bersama kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Sering sekali kita baca ayat ini, tetapi biarlah hari ini kita bacakan sekali lagi. Kita tahu, Roma 8 ayat 28, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukan semua orang, tetapi Dia, orang-orang yang merespons kasih Allah. Memang Tuhan mengasihi seluruh dunia, Tuhan mati untuk seluruh dunia, tetapi hanya orang-orang yang merespons kasih itu. Hanya orang-orang yang kemudian menyadari kasih Allah itu dan kemudian dia mengasihi Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan, ia bertahan, ia setia, yang akan tetap ada di dalam rencananya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita hari ini adalah rancangannya Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya firman Tuhan di tangan kita. Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang, gembala tadi juga ingatkan, kalau bisa 2024 Anda punya Alkitab yang saudara bisa bawa ke gereja. Jangan sampai kan nanti kemudian di Mahanaim Corner ada penyewaan Alkitab gitu. Siapa yang nggak bawa Alkitab, nyewa dulu. Kenapa? Karena inilah skenario ilahi. Inilah jalan cerita kehidupan Kristen kita. Tuhan berikan itu kepada kita dan taruh di tangan kita. Kalau saudara mau masuk ke dalam industri film, industri sinetron dan lain sebagainya, atau teater dan lain sebagainya, Anda harus tahu skenarionya. Anda akan diberikan plot, kapan kamu ngomong, kapan kamu akan menjawab, kapan sesuatu terjadi. Ada skenarionya. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ini skenarionya. Diberikan kepada kita. Saya selalu berpikir, kalau Ayub dapat skenario, mungkin dia tidak semenderita itu. Saudara tahu ya kisah Ayub ya? Ketika hartanya hilang, kesehatannya hilang, anak-anaknya hilang. Tapi dia nggak pegang skenario ya, dia nggak tahu ini akhirnya gimana. Bapak Ibu Saudara kan sekarang pegang Ayub, kita tinggal baca gitu. Sabar Yub, sabar, nanti kamu dapat berkat 2 kali ganda. Karena kita sudah tahu akhirnya. Tapi buat Ayub, clueless, dia nggak ngerti apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Alkitab ini bukan sekedar karya sastra. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di website kita, website GPDI Mahanaim Tegal, ada pengakuan iman ya dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, pengakuan iman yang pertama saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Ini bukan buku yang isinya firman Allah, bukan. This is the word of God. Ini firman Allah. Itulah kenapa selalu didorong, ayo bawa Alkitab, ayo baca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai dengan Wahyu.
Kita sudah baca tadi Kejadian, kita sudah baca Wahyu. Saya berharap 2024 Bapak Ibu Saudara selesaikan. Amin. Amin. Takut ya? Waduh, nggak sempet Jeff. Usahakan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat 16 pengakuan iman yang lain, cek website gereja. Ya, Saudara bisa download, Saudara bisa pelajari itu sendiri. Apa sih pengakuan iman dari gereja kita? Ya, jadi ini sudah diberikan kepada kita dari penciptaan sampai kesudahan sudah ada di sini. Dan kisah keselamatan kemudian menjadi klimaksnya, Yohanes 3 ayat 16. Jadi klimaksnya. Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab tidak pernah menunjukkan secara detail apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Memang Alkitab tidak ada. Kalau saudara mau lihat, oh jodoh saya di mana ya, ada nggak ya di Alkitab ya? Kan ngeri kan kalau tiba-tiba saudara ketemu dengan kitab Hosea gitu kan. Kawinilah perempuan sundal, waduh gitu kan. Masa saya mesti kawin sama pelacur gitu tuh. Kan bahaya juga. Memang detailnya tidak ada ya untuk pribadi kita ya. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Sang Firman yaitu Yesus sendiri, Dia yang sudah ada pada mulanya, Dialah yang ada bersama dengan kita di dalam firman ini. Alkitab adalah firman Allah. Dan karena Yesus adalah firman, Yesus selalu ada bersamaku. Yohanes 1 ayat yang pertama. Memang penulis surat Yohanes, dia dengan sengaja, kalau saudara lihat Injil itu ada 4. Tetapi Yohanes itu selalu disendirikan dari ketiga Injil yang lain. Dari Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, Lukas ini kalau saudara belajar itu disebut Injil sinoptik. Karena mereka melihat dari kacamata yang sama. Biasanya mereka memulai dengan kelahiran Yesus. Ya, kecuali Markus itu hanya singkat saja tentang kelahiran Yesus. Tetapi Yohanes dia tidak mulai dengan kelahiran Yesus. Dia mulai dengan pada mulanya. Kalau saudara adalah seorang Yahudi saat itu, Anda akan selalu ingat bahwa pada mulanya itu adalah ayat pertama di dalam Taurat, di dalam Tanakh, ya, Alkitabnya orang Yahudi. Jadi ketika Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, mereka teringat Kejadian, mereka teringat Tuhan, mereka teringat Elohim. Elohim itu adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jika kepada umat pilihannya dalam perjanjian lama, Tuhan memberitahu tentang kekuasaannya sebagai pencipta, pada perjanjian baru, Ia menunjukkan kedekatannya dengan manusia. Bagaimana Allah bisa dekat dengan manusia? Selama firman itu ada di dalam mulut dan hati kita. Bapak Ibu Saudara nanti bisa cek itu di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dan kemudian juga di dalam Ulangan ayat pasal 30 ayat yang ke-14. Itu yang terjadi. Jadi bagi kita Bapak Ibu Saudara di minggu pertama ini ada minggu-minggu ke depan yang harus kita lewati. Tetapi kalau di saat ini kita ada di rumah Tuhan untuk mendedikasikan suatu awal yang baru dengan Tuhan. Tuhan, ini hari Tuhan yang pertama di tahun 2024. Aku mau beri hidupku bagi Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik yang Bapak Ibu Saudara sudah ambil. Seperti yang tadi Gembala sudah khotbahkan di ibadah yang pertama. Dan nanti juga di ibadah raya yang ketiga. Dan kita sudah isi kesempatan ini dengan mendedikasikannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Ialah yang berkuasa untuk segala permulaan. Di ibadah sulung ini kita memulai
dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan kehilangan fokus. Awal yang baik itu penting ketika saudara berlari, start yang pertama, ketika saudara start dengan baik, that's a good one. Start yang baik. Kalau saudara bertanding, saudara menang jauh, ya, badminton atau kemudian saudara 10-0, 15-0, itu start yang baik. Tapi jangan lengah. Anda pasti pernah dengar kan? Ada orang-orang yang lari pertamanya cepat, tetapi mereka kemudian terjatuh di tengah-tengah. Ada orang yang menang dengan begitu cepat. Udah 15-0, tiba-tiba bisa jadi 15 sama. Banyak kan atlet badminton kita seperti itu. Disusul. Jangan lengah. Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah raya 2, Anda sudah memulai dengan baik tetapi tetap fokus. Ini baru permulaannya. Pastikan kita menjalani kehidupan dengan terus melekat kepada Tuhan dan mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Anda tahu kan Filipi 3 ayat 12 sampai 14 ketika Paulus berkata, aku berlari-lari. Aku belum mencapainya. Paulus sendiri berkata, aku belum mencapainya. Jadi kita nggak bisa kemudian berbangga diri, sombong kemudian berkata, aku sudah 25 tahun, aku sudah 50 tahun mengenal Yesus. Dan kemudian kita memandang rendah orang yang di sebelah kiri dan kanan kita. Nah. Paulus berkata, aku belum mencapainya. Tetapi aku berlari-lari. Dan ini Bapak Ibu Saudara di 2024, mari ambil kesempatan untuk berlari-lari. Mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Saya berharap ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di minggu terakhir tahun 2024. Anda semua yang hadir di sini. Dan kalau bisa kita semua juga bawa orang. Tetaplah berlari-lari menggapai tujuan kita di dalam Yesus. Lakukan dengan totalitas. Gunakan setiap kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik ketika kita melekat kepada firman Allah. Kepada Allah yang menjadi manusia. Dia yang akan menuntun kita ketika kita hilang arah. Dia yang akan menghibur kita ketika kita bersedih. Dia yang akan membangkitkan kita ketika kita terjatuh. 2024 akan ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Allah ada bersama dengan kita. Ayat terakhir, biarlah kita hidup senantiasa di dalam pengajaran firman Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda akan setia Bapak Ibu Saudara? Anda akan tetap mengiring Yesus sampai akhir. Percayalah, 2024 tidak akan jadi lebih mudah. Tetapi selama Anda tinggal bersama dengan Dia, selama Anda melekat dengan Dia, percayalah, Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita.